أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى مذكرا بذلك، مذكرا لنا جميعا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jamaah Jumat yang semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi khutbah kita di siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menghadiahkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat, atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita hingga hari ini. Maka sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai uswah,
uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar yang mulia ini selaku khatib berwasiat kepada pribadi khatib sendiri dan khatib mengajak seluruh jamaah tanpa terkecuali, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang Allah ciptakan, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi lebih besar surga yang Allah ciptakan. Uiddat lil muttaqin, yaitu kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita membicarakan substansi daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengkategorikan syukur itu 2 perkara jamaah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidah. Jadi apabila kita bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan di dalam pembahasan para ulama, nikmat seperti apa yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Nikmat seperti apa yang kita syukuri apabila kita bersyukur dengan syukur yang maksimal dan Allah pun menambahkan nikmat itu. Yang pertama jamaah, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki inilah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlebih, maka kita bantu saudara kita yang membutuhkan. Kita bersedekah, kita memberikan kepada mereka anak-anak yatim, kita menginfak sedekah, dan nikmat yang seperti inilah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apabila kita melakukan rezeki yang Allah berikan di jalan Allah, artinya Allah memberikan kita rezeki dan kita pergunakan rezeki itu sesuai dengan porsi yang Allah inginkan, maka kita akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkecam kita apabila engkau kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih jamaah. Dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, seperti apa panasnya api neraka itu ya Rasulullah? Apakah sama panasnya api neraka itu dengan api yang ada di dunia? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, bara api neraka apabila diinjak maka otak akan mendidih. Itulah saking panasnya api neraka jamaah. Mudah-mudahan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membaca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir, kita tanamkan di dalam hati kita, kita bermuhasabah? Kalau di dalam bahasa intelektual kita diajarkan mengintrospeksi diri, di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk bermuhasabah. Siapakah diri kita jamaah? Siapa diri kita? Untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Apa perintah Allah kepada kita? Apa balasan yang telah kita lakukan apabila kita melakukan kejahatan dan kebaikan? Apa feedbacknya kepada kita? Inilah 5 pertanyaan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita jamaah. Siapa kita? Terkadang banyak hamba Allah, manusia yang berkeliaran di muka bumi ini tidak mengetahui siapa dirinya, sehingga dia berulang, sehingga pagi, siang, petang tidak tahu substansi daripada berkehidupan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertanyaan seriusnya adalah siapakah kita jamaah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala 5 pertanyaan ini dengan surah Al-Fatihah. Siapakah kita? Dijawab Allah Subhanahu wa taala, bismillah, alhamdulillah. Setiap yang berawal bismillah maka akan berakhir alhamdulillah. Artinya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kita di mana dahulu, kemudian kita diadakan Allah Subhanahu wa taala.
dan kita pun akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memakai pakaian terakhir di dalam kubur, kain kafan yang putih bersih. Itulah yang akan menemani kita jamaah. Harta yang kita tumpuk akan meninggalkan kita jamaah. Tidak ada istri yang lebih mencintai suaminya, tidak ada suami yang lebih mencintai istrinya yang akan ikut ke alam kubur, yang ikut ke liang kubur. Artinya adalah jamaah yang dimuliakan Allah, kita berawal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika jasad kita di dalam kubur 40 hari, maka hewan-hewan tanah akan datang menggerungi kulit kita. Cacing akan datang menggigit kulit demi kulit kita. 40 hari kemudian, cacing ataupun hewan-hewan tanah akan menggigit daging-daging kita sehingga hanya tulang belulang jamaah. Kemudian apa tujuannya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Kita hidup dari pagi sampai siang ini karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan keluarga karena maha sayangnya Allah kepada kita. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah tujuan kita? Apakah perintah Allah kepada kita jemaah? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia tidak tahu apa tujuan dalam hidupnya. Tujuan hidupnya adalah beribadah, membawa bekal menuju negeri akhirat. Negeri kita yang sesungguhnya adalah surga jamaah yang dimuliakan Allah. Lantas dengan melakukan ibadah, seperti apa ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Kemudian dari sahabat kepada tabi'in. Kemudian dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian kepada para guru-guru kita, kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang kita ikuti jamaah, agar kita tidak tersesat dari aliran-aliran sesat, aliran-aliran liberalisme yang akan membawa kita menuju kekacauan jamaah. Artinya, marilah kita senantiasa mengikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada guru-guru kita jamaah. Kemudian apa balasan yang Allah berikan kepada kita apabila kita sudah lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah akan berikan kepada kita jalan menuju surga, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah, Allah siapkan kepada mereka neraka. Allah siksa mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dosa-dosa mereka disiksa, dosa-dosa mereka digugurkan, dan Allah akan memasukkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya Allah kepada kita jemaah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap hamba yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang enggan meminta ampun kepada Allah. Jadi substansi atau esensi mereka yang masuk di neraka Allah, golongan orang-orang yang masuk neraka adalah mereka yang merugi, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sendiri yang mengatakan, setiap hamba-Ku akan Kuampunkan. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala Allah akan ampuni, kecuali mereka yang tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan kepada kita, wa qumu ridallahu ala inna almatikun, yaitu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua wahai hamba
wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila di dalam dirinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan senantiasa sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang diperintahkan Allah, Rasulullah yang sudah Allah jamin surga, Rasulullah masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmatnya, sehingga kita mengarungi kehidupan dunia, kita sukses, dan ketika kita meninggal dunia wafat, kita dimasukkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فلا فوزا مستغفرين. ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن